Di rumah sakit, Tada bertanya pada Kanya jika tahu sedang hamil kenapa melakukan ini. Dengan santainya, Kanya mengatakan dia sebenarnya tidak hamil dan dia mengatakan itu agar Aruna menceraikan Tada. Kanya juga mengeluh Aruna tinggal di rumah besar sedangkan mereka berdua tinggal di apartemen kecil. Tada langsung mengatakan ya, Aruna dan Nuda akan tinggal di sana. Saya akan memberi mereka rumah, tidak ada yang bisa mengganggu itu, tegas Tada. Tada juga mengatakan hentikan perbuatanmu itu yang mengaku hamil dan mencoba bunuh diri, karena dengan atau tanpa Aruna aku bisa meninggalkanmu. Jika kamu ingin tinggal denganku, jangan lakukan itu lagi. Kanya menahan Tada agar tidak pergi, tapi Tada malah mendorongnya. Kemudian pergi. Kanya yang kesal melempar gelas dan mengatakan bahwa dia akan menghantui Tada sampai gila. Tada terduduk kecewa dan menyesal. Kemudian di dalam rumah, Aruna bersiap istirahat, mematikan lampu. Aruna melihat di luar ada Tada. Aruna menyuruhnya masuk. Tada meminta maaf pada Aruna karena datang selarut ini. Tada berlutut menangis dan meminta maaf pada Aruna. Kemudian Aruna menyiapkan jus jeruk pada Tada. Tada mengatakan bahwa Kanya tidak hamil, dia berbohong pada Aruna dan ibu Aruna. Aruna mengatakan dia sudah tidak tahan lagi dengan ini, mau dia hamil atau tidak. Besok pagi Aruna akan mengurus cerai. Tada tidak mau bercerai dari Aruna dan meminta kesempatan kedua. Tapi Aruna tidak bisa memberi Tada kesempatan kedua karena sudah terlanjur trauma dan tidak ingin paranoid. Selalu curiga terus dan Aruna tidak bisa kembali seperti dulu lagi jika bersama Tada. Tada hanya bisa menyesal dan menangis. Aruna mengizinkan Tada menginap 1 malam saja dan pergi. Aruna juga mengingatkan Tada untuk datang mengurus cerai besok karena Aruna ingin ini berakhir. Tada hanya memikirkan penyesalannya. Besok paginya, Tada dan Aruna bersiap ke kantor. Tada, Cat, Tari, dan Aruna tiba di kantor. Aruna mendapatkan hak asuh anak. Kemudian mereka berdua menandatangani surat cerai. Cat dan Tari yang menjadi saksi juga menandatanganinya. Mereka keluar dengan surat cerai. Tada meminta maaf pada Aruna dan mengatakan dia akan selalu mencintai Aruna. Tada pergi dengan penyesalan. Terlihat Aruna juga sedih. Di dalam mobil, Tada mengatakan pada Cat untuk jangan memberitahu siapapun. Tada menggerutu dia membuat kesalahan besar. Tada juga mengatakan kepada Cat bahwa saat ini dia ingin sendirian dan Cat pun pergi. Kemudian Aruna melanjutkan hidupnya dengan bekerja. Aruna juga melakukan siaran langsung berbagi motivasi dengan penonton setianya. Bahwa tahun ini dia mengalami hari-hari yang buruk, tapi sisi baiknya adalah agar hidup kita berbalik sepenuhnya. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ini membantu kita melihat diri kita sendiri dalam cahaya baru, seseorang yang lebih baik dan lebih tangguh. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua tantangan yang saya hadapi, karena masalah itu telah membuatku lebih kuat. Saya juga ingin berterima kasih banyak dari kalian atas persahabatan yang kalian berikan pada saya hingga aku bisa melewati itu semua. Aruna juga membuat kue jeruk. Terlihat Munin dan timnya menonton video Aruna juga. Munin mengatakan bahwa Aruna adalah orang yang dia suka karena terlihat sangat alami. Aruna juga sudah populer, jadi mereka juga pasti akan mendapat keuntungan. Terlihat timnya setuju akan memulai proyek bersama Aruna. Munin kemudian menelpon Aruna untuk mengajak Aruna bertemu dan Aruna menyetujuinya. Mereka berdua bertemu. Munin minta maaf karena tiba-tiba meminta bertemu dengan Aruna. Aruna tidak masalah. Munin kemudian menjelaskan bahwa dia bekerja di majalah online dan meminta Aruna menjadi pembawa acara di salah satu acaranya tentang pengalaman dan gaya hidup. Munin memperlihatkan rinciannya, tapi Aruna terlihat ragu-ragu dan tidak percaya diri. Tapi Munin meyakinkan Aruna pasti bisa karena Munin sudah menonton video Aruna. Dan jika Aruna tertarik, Aruna bisa mulai awal bulan. Tapi Aruna mengatakan dia tidak bisa karena takut dia tidak punya waktu dengan putrinya Nuda.
Munin kaget dan Aruna mengatakan bahwa dia dan Tada sudah bercerai. Munin meminta maaf dan senang melihat Aruna yang tetap kuat, dan karena Aruna adalah ibu tunggal, jadi Aruna harus bekerja lebih keras dan pertimbangkan tawarannya. Dan soal noda, Aruna bisa membawanya saat bekerja. Aruna mengatakan dia akan memikirkannya. Kemudian Munin pergi. Wasin menelpon Aruna bahwa ada pelanggan yang ingin Aruna saja yang mengurusnya. Aruna tiba di showroom dan ternyata itu adalah Tuan Sucat. Tuan Sucat mengatakan bahwa dia ingin test drive sekarang. Jika bisa sekarang, temannya Sucat juga ingin membeli mobil. Aruna meminta 10 menit untuk mengurusnya. Aruna terlihat sangat senang. Kemudian temannya Sucat melakukan test drive. Sucat meminta Aruna mentraktirnya karena sudah membawakannya pelanggan baru. Aruna mengiyakannya dan bertanya, kapan Tuan Sucat bebas? Tuan Sucat mengatakan hari ini hanya Aruna dan Sucat saja. Wasin menelpon karyawannya dan menanyakan Aruna. Karyawannya mengatakan Aruna menjual 2 mobil dan dia akan pergi dengan pelanggan untuk makan. Wasin terlihat kesal mendengarnya. Wasin menelpon Aruna dan bertanya apakah Aruna akan pergi makan dengan klien. Aruna menjawab iya. Wasin mengatakan bahwa Aruna harus pergi ke restoran yang sudah bekerja sama dengan perusahaan dan Wasin akan membagi lokasinya. Aruna menuruti Wasin bosnya. Aruna dan Sucat pergi ke restoran tersebut. Saat akan sampai ke meja, terlihat Wasin sudah ada di meja tersebut. Wasin menyapa Sucat. Sucat mengatakan bahwa Wasin tidak perlu datang. Aruna saja cukup. Tapi Aruna mengatakan bahwa Sucat adalah klien penting, jadi bosnya harus datang menyapa Sucat. Dan kebetulan Kanya dan Tada datang juga di restoran itu. Kanya meminta untuk bergabung, tapi semuanya hanya diam. Kanya bertanya pada Aruna kabarnya dan mengatakan Aruna sudah melajang tapi punya 2 pria. Tada menyuruh Kanya menghentikannya. Kanya juga memberitahu bahwa Tada dan Aruna sudah bercerai. Tada meminta maaf dan pergi. Tuan Sucat bertanya apakah Wasin juga kenal Kanya. Wasin menjawab iya. Mereka bertemu di New York. Merasa tidak enak, Aruna izin ke toilet. Sucat melihat tatapan Wasin pada Aruna. Tada membawa Kanya ke tempat duduk. Kanya membicarakan Aruna yang bersama 2 pria, dan itu membuat Tada kesal mendengarnya. Tada menyuruhnya memesan makanan karena Tada akan ke kamar mandi. Kemudian di meja makan, Wasin dan Sucat sedang membicarakan Aruna. Wasin melihat Tada ke kamar mandi dan Sucat mengatakan bahwa harus ada yang pergi melihat Aruna. Saya atau Anda? Wasin menjawab dia bisa pergi mengecek Aruna. Saat keluar dari kamar mandi, Aruna bertemu Tada. Tada bertanya kabar Aruna. Aruna menjawab baik-baik saja. Wasin melihat Tada dan Aruna bicara dan pergi. Sucat kemudian memberikan makanan pada Aruna. Terlihat Wasin cemburu dengan perlakuan Sucat pada Aruna. Tada dari kejauhan hanya menatap Aruna dan bersambung. Bagaimana kelanjutannya? Jangan lewatkan episode selanjutnya ya. Bye-bye.